Apalagi di opini Budiman, orang-orang dekat Presiden Jokowi mulai mewacanakan penundaan pemilu 2024. Penundaan pemilu itu sama esensinya dengan keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Memperpanjang kekuasaan presiden, kekuasaan wakil presiden, kekuasaan anggota DPR, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan juga kekuasaan dari anggota DPRD, kabupaten, provinsi, dan kota. Manuver itu telah membuat republik ini terbelah. Manuver itu melawan konstitusi, menabrak konstitusi. Sebaiknya disudahi saja pikiran-pikiran anti demokrasi itu. Pada bulan Januari, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga mantan tim pemenangan Jokowi Ma'ruf mengatasnamakan pengusaha dan mengatakan bahwa pengusaha minta agar pemilu 2024 ditunda. Siapa sosok pengusaha tidak dijelaskan juga. Sosok seperti apa? Menyusul kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga Wakil Ketua DPR juga menyuarakan pemilu ditunda 1 atau 2 tahun. Muhaimin yang aktif berkampanye sebagai calon presiden 2024 mengatasnamakan suara dari pelaku bisnis UMKM yang meminta agar pemilu ditunda. Siapa pelaku bisnis UMKM juga tidak jelas. Menyusul kemudian Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sesuai dengan Munas Golkar menegaskan dan memperjuangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Tapi saat berkunjung ke Siak bertemu dengan petani sawit, Airlangga kemudian mendengar aspirasi dari petani sawit yang meminta juga pemilu ditunda. Karena harga sawitnya sedang bagus, memang harga sawit sedang bagus karena harga komoditas sawit di dunia sedang bagus, meskipun ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Bahlil, Muhaimin, Airlangga adalah barisan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa mereka mengusulkan penundaan pemilu 2024? Apakah semata-mata karena elektabilitas Muhaimin dan Airlangga yang juga tidak beranjak naik? Apakah langkah itu memang untuk mencari muka dari Presiden Jokowi? Atau memang ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar Muhaimin, agar Bahlil, ataupun Airlangga memunculkan wacana penundaan pemilu? Setelah itu muncul Partai Amanat Nasional. PAN, partai yang dikenal pada era reformasi, yang dikenal sebagai partai yang menggolkan amandemen konstitusi yang berisi pembatasan kekuasaan presiden menjadi 2 periode, justru ikut bersuara, ikut menunda pemilu 2024. Itu disuarakan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan sejumlah alasan pandemi, alasan perang di Ukraina, alasan ekonomi, alasan anggaran pemilu yang tidak ada, dan juga disebut-sebut karena kepuasan presiden yang tinggi. Dalam politik tidak pernah ada yang kebetulan. Serial pernyataan-pernyataan dari ketua umum partai politik itu mirip dengan apa yang terjadi pada era Orde Baru. Kebulatan tekad dari kelompok-kelompok masyarakat. Pasti ada yang mengorkestrasi. Dalam politik tidak ada juga makan siang gratis, apalagi membawakan isu panas yang melawan konstitusi dan melawan akal sehat rakyat. Membaca portal berita dari CNN.com, ada tulisan di balik wacana penundaan pemilu ada tangan-tangan pemerintah. CNN menulis ada tangan seorang menteri koordinator di kabinet Presiden Jokowi yang ikut menjadi orkestrator wacana penundaan pemilu 2024. Partai politik telah terbelah. Ormas keagamaan punya aspirasi berbeda. PKB, Golkar, dan PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Tentunya ada resistensi politik di sana. PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera menolak penundaan pemilu 2024.
PDIP disuarakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menolak gagasan penundaan pemilu 2024. Begitu juga Partai Gerindra, begitu juga Partai Nasdem. Penundaan pemilu melanggar konstitusi. Sejumlah ahli hukum tata negara, ahli ilmu politik juga banyak yang kemudian menunda pemilu karena menabrak konstitusi dan merampas hak rakyat. Kekuasaan itu memang nikmat, kekuasaan itu memang mempesona, kekuasaan itu memang menggentarkan, tetapi juga kekuasaan itu memabukkan. Orang yang sudah menikmati kue kekuasaan atau cipratan sedikit dari kue kekuasaan selalu akan berpikir bagaimana kekuasaan itu bisa dipegangnya selama mungkin. Tapi kadang orang lupa bahwa kekuasaan itu adalah membawa amanah, kekuasaan itu melayani publik. Saya masih ingat ketika pemimpin redaksi bertemu dengan Presiden Jokowi pada 2 Desember 2019, ketika ditanya soal wacana amandemen konstitusi, Presiden mengatakan yang ngomong Presiden 3 periode itu artinya 3. 1, ingin menampar muka saya. 2, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan 3, ingin menjerumuskan. Apakah pembantu presiden ini sedang menampar muka presiden? Apakah sedang mencari muka presiden? Atau sedang menjerumuskan presiden dalam situasi yang agak rumit? Mungkin mereka yang tahu apa dibalik itu semua. Tapi amat disayangkan jika lingkaran-lingkaran dekat Presiden Jokowi justru memberikan masukan yang bisa menjerumuskan bangsa ini dalam situasi yang sulit. Ingatlah sejarah politik akhir Orde Baru. Ketua MPR dan Ketua Umum Partai Golkar Harmoko pada waktu itu membujuk Presiden Soeharto untuk maju untuk ke-7 kalinya. Alasannya rakyat masih menghendaki. Betul, Soeharto kemudian terpilih untuk ke-7 kalinya melalui sidang umum MPR. Kemudian terjadi gelombang unjuk rasa. Kemudian Presiden Soeharto berupaya membentuk kabinet reformasi, tapi 14 menterinya kemudian mundur. Dan akibatnya Soeharto pun mundur. Dia menyatakan berhenti sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Karena legitimasinya kurang kuat, kemudian Presiden B.J. Habibie kemudian bersama MPR kemudian mempercepat pemilu. Belajar dari sejarah hitam politik Indonesia. Jangan mengulangi sejarah hitam politik Indonesia untuk memperpanjang kekuasaan. Mengutip harian Kompas, saatnya memang publik mencatat partai-partai politik yang mengambil posisi untuk mengkhianati reformasi. Sebaiknya sudahi saja wacana penundaan pemilu karena melawan konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Konstitusi mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang hanya 1 kali. Konstitusi juga menegaskan bahwa pemilu dilangsungkan tiap 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri. Presiden Jokowi bisa mengambil peran untuk menghentikan wacana anti-demokrasi, menghentikan wacana yang menabrak konstitusi. Itu bisa diambil perannya oleh Presiden Jokowi. Ibarat sebuah perjalanan kereta. Kereta pemilu sudah bergerak menuju stasiun Kedaulatan Rakyat pada 14 Februari 2024. Tidaklah perlu perjalanan kereta itu kemudian dihentikan, karena itu bakal merugikan bangsa ini. Jaga akal sehat, mari merawat demokrasi menuju pemilu presiden pada 14 Februari 2024.